Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penetapan prioritas program pada buku modul perencanaan wilayah pedesaan dengan desain pengampu Bapak Hendriana SSTM SI oleh Fajrin Ulfai Roma dengan NIM 0401217004 kelas PPB 1A. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu 1. Analisis SWOT, 2. Analisis SPM, 3. Analisis cluster. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 tahun Southeast Europe Energy Dialogue Thessaloniki 2-3 Juni 2011 disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan yang dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kawasan industri atau kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan aktivitas industri dan pariwisata sangat membutuhkan dukungan infrastruktur bidang PUPR. Tanpa infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah atau kawasan dimaksud tidak akan terjadi. Padahal tujuan dari pengembangan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah atau kawasan, termasuk kesenjangan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah atau kawasan. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama itu fungsi. Fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contoh, air minum telah mengalir hingga kepada rumah tangga pengguna atau konsumen, jalan telah memberikan akses hingga ke tempat tujuan, dan saluran pembangunan atau drainase telah berhasil mengalirkan air sehingga tidak menggenangi kawasan permukiman. Pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang kedua, lokasi. Lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, pipa air baku air bersih dipasang mulai dari hulu atau waduk atau sungai hingga masuk ke kawasan industri. Kemudian, pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Ketika air bersih masuk pada kawasan industri tersebut, maka diperlukan saluran pembangunan air. Demikian pula halnya dengan infrastruktur bidang PUPR lainnya, seperti jalan harus dibangun mulai dari kawasan industri sebagai inlet hingga pelabuhan sebagai outlet. Yang ketiga, besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi. Dalam memberikan pelayanan, perhitungan rinci besaran infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahap perencanaan, yang tentu saja melalui koordinasi dengan pelaku kepentingan pada aktivitas ekonomi dimaksud, sehingga seluruh kebutuhannya dipenuhi tepat pada waktunya. Besaran dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan, agar tidak ada investasi yang idle atau berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik.
Yang keempat ada waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Yang kelima ada besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Sering kali terjadi, bahkan dapat dipastikan, program pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun berdasarkan rencana setiap tahun mengalami perubahan sebagai akibat dari kekurangan dana yang akan dialokasikan pada dokumen penganggaran atau DIPA. Oleh sebab itu, perlu dicermati dengan seksama agar prinsip keterpaduan dapat dipenuhi. Maka, anggaran perlu komited atau diamankan agar rencana pengembangan wilayah dapat diwujudkan. Selanjutnya itu analisis kuantitatif strategic planning metric atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti alat analisis perumusan strategi lainnya. QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Menurut David, pada tahun 2006, adapun langkah-langkah pengembangan QSPM ialah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Langkah yang kedua yaitu berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Langkah 3 yaitu evaluasi matriks tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Langkah 4 yaitu tentukan nilai daya tarik atau attractiveness score atau AS didefinisikan sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam sub-alternatif tertentu. Langkah 5 yaitu hitung total nilai daya tarik. Total nilai daya tarik atau total attractive scores TAS didefinisikan sebagai produk dari pengalian bobot langkah 2 dengan nilai daya tarik langkah 4 dalam masing-masing baris. Langkah 6 hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari QSPM. Selanjutnya itu analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah objek dan dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis cluster 1. Mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. 2. Mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. 3. Mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. 4. Mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau center kelompok. Jenis atau macam analisis cluster. K-means cluster ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. 2. Hierarchical cluster. Jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya itu saya akan membahas latihan soal yang ada pada buku modul halaman 45. Soal yang pertama yaitu manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu. Jelaskan. Jadi, manfaat bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
akan menghasilkan output atau outcome yang lebih besar serta mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau suatu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang ada pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Soal yang kedua yaitu jelaskan dampak yang akan terjadi jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jadi, jika infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, bisa pembangunannya tidak akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Tanpa infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah atau kawasan dimaksud tidak akan terjadi. Padahal tujuan dari pengembangan wilayah adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah atau kawasan, termasuk kesenjangan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah atau kawasan. Jika terjadi keterlambatan pengembangan infrastruktur bidang PUPR, maka wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Soal yang ketiga yaitu dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Yang pertama yaitu ada aksesibilitas atau pemilihan tempat yang strategis. Kedua yaitu pembangunan fisik seperti jalan, saluran air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau di sekitar kawasan wisata. Yang ketiga yaitu mengakomodasikan target pengembangan kepariwisataan. Yang keempat yaitu mendapat dukungan dari kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat setempat. Yang kelima yaitu pembangunan ruang-ruang publik. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.